Allah ini sudah memutuskan dalam ilmunya Allah, yang neraka ini penghuninya, yang ke surga ini penghuni. Itu sudah diputuskan oleh Allah dalam ilmunya. Dan apa-apa yang telah diputuskan oleh Allah dalam ilmunya itu kada bisa dirubah dengan apa juga pun. Kada bisa dikurang, kada bisa ditambah lagi. Neraka dicipta oleh Allah, penghuninya pun diciptakan oleh Allah. Mereka tidak bertambah dan tidak berkurang. Dan sesungguhnya ini adalah perkara yang telah diputuskan dan telah selesai daripadanya. Allah Ta'ala berfirman, wa anzirhum yaumal hasrah idz qudiyal amr wa hum bi ghaflatin wa hum la yu'minun. Artinya, dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputuskan dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman kepada Allah. Kamu memperlihatkan kepada manusia berbeda dengan apa yang kamu berikan kepadaku dari hatimu. Kamu takut kepada manusia dan kamu tidak takut kepadaku. Kamu mengagungkan manusia dan tidak mengagungkan aku. Dan kamu tinggalkan perbuatan yang dilarang karena manusia, dan kamu tidak meninggalkan yang dilarang itu karena aku. Maka pada hari ini aku rasakan kepadamu azab yang sangat pedih, serta apa aku haramkan kepadamu daripada pahala yang kekal. Nah, itulah artinya hukuman orang-orang yang murain, orang-orang yang riya, orang-orang yang beribadah itu bukan karena Allah. Kelihatan zahir, kelihatan fisik ibadah, tapi hati yang diberikannya adalah bukan kepada Allah. Nah, itu hukumannya kita di akhirat ya kayak itu. Masuk neraka, dibawa ke surga, diliatakan, masuk akan berjakan ke neraka. Nah, semacam diulu-ulu oleh Allah. Nah, sebagaimana mereka mengulu Allah di dalam dunia ini. Keputusan Allah itu ada yang bersifat dalam ilmunya, itu hanya diketahui oleh Allah. Siapapun kada tahu selain Allah. Ada keputusan Allah yang bersifat bisa diketahui oleh para malaikat. Nah, itu keputusan Allah yang tersurat di Lauhil Mahfuz. Yang tersurat di Lauhil Mahfuz itu bisa dirubah oleh Allah. Yamhullah ma yasha wa yusbit wa indahu ummul kitab. Allah bisa menghapus yang di situ, Allah bisa menetapkan yang di situ. Tapi kalau yang dalam ilmu Allah itu kada bisa diganggu gugat dengan apapun. Bila urusan kebaikan kita ini jalannya mudah, urusan kebaikan jalannya mulus, selalu bisa melaksanakannya. Nah, itu tanda bahwa kita ini dalam golongan orang-orang yang beruntung. Sesungguhnya setiap orang itu dimudahkan bagi apa yang ia diciptakan baginya. Maka jika adalah dimudahkan bagi jalan kebaikan, maka bergembiralah, karena sesungguhnya kamu dijauhkan dari neraka. Dan jika kamu tidak bermaksud berbuat kebaikan, melainkan rintangan-rintangan meliputimu, lalu menolakmu, dan kamu tidak bermaksud berbuat kejalikan, melainkan dipermudah bagimu sebab-sebabnya, ketahuilah bahwasanya kamu diputuskan celaka atasmu. Nah, ini tandanya. Bila berbuat kebaikan itu ada aja halangan, berbuat taat itu ada aja rintangan. Bila urusan kemaksiatan kepada Allah itu mudah, nah, bila urusan maksiat itu lancar, nah itu ada tanda-tanda bahwa kita ini orang yang diciptakan Allah menjadi penghuni api neraka. Jadi ada tandanya pada diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah, nafa'ana bi'ulumih. Wa anil Hasan qala yakhruju minan nar rajulun ba'da alfi 'am wa laitani kuntu dzalikar rajul.
ورؤي الحسن رضي الله عنه جالسا بزاوية وهو يبكي فقيل له لما تبكي فقال أخشى أن يطرحني في النار ولا يبالي. فهذه أصناف عذاب جهنم على الجملة وتفصيل عمومها وأحزانها ومحنها وتفصيل غمومها وأحزانها ومحنها وحسراتها لا نهاية له. فأعظم الأمور عليهم مع ما يلاقون من شدة العذاب حسرة فوت نعيم الجنة وفوت لقاء الله تعالى وفوت رضاه مع علمهم بأنهم باعوا كل ذلك بثمن بخس ودراهم معدودة إذ لم يبيعوا ذلك إلا بشهوات خطيرة في الدنيا أياما قصيرة وكانت غير صافية بل كانت مقدرة منغصة فيقولون في أنفسهم وحسرتا كيف أهلكنا أنفسنا بعصيان ربنا وكيف لم نكلف أنفسنا الصبر أياما قلائلا ولو صبرنا لكانت قد انقضت عنا أيامه وبقينا الآن في جوار رب العالمين متنعمين بالرضا والرضوان. فيا لحسرة هؤلاء وقد فاتهم ما فاتهم وبلوا بما بلوا به ولم يبق معهم شيء من نعيم الدنيا ولذاتها ثم إنهم لو لم يشاهدوا نعيم الجنة في تعظيم حسرتهم لكنها تعرض عليهم إلى آخر. Makna perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Dari Al-Hasanul Basri radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki keluar dari api neraka setelah 1000 tahun. Ini beliau merujuk kepada hadis riwayat Anas bin Malik. Rasulullah bersabda bahwa di dalam neraka itu ada seseorang yang sudah 1000 tahun. Lalu dia mengucapkan kalimat ya Hanan, ya Mannan, ya Hanan, ya Mannan, ya Hanan, ya Mannan. Allah perintahkan Jibril untuk mencari suara itu di mana. Ternyata dalam neraka. Lalu dikeluarkan orang itu sesudah 1000 tahun. Nah, Imam Hasan Basri, mudah-mudahan aku adalah laki-laki itu. Mudah-mudahan akulah laki-laki itu. Jadi artinya di sini Imam Hasanul Basri dalam keadaan takut kepada Allah. Nah, beliau saat itu berada di maqamul khauf, makam takut kepada Allah. Sehingga begitu mendengar ada kisah tadi, lalu beliau berkata, jangan-jangan aku orang itu. Nah, jangan-jangan aku orang itu. Seperti yang dialami oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ujar Sayyidina Umar, andai kata seluruh manusia dimasukkan ke dalam surga kecuali satu orang yang ke neraka, aku khawatir barangkali aku yang satu orang itu. Nah, itu Sayyidina Umar berada di maqamil khawf pada waktu beliau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata ada pengumuman bahwa seluruh yang ada di sini di padang mahsyar masuk ke dalam surga Allah kecuali satu orang yang ke neraka, maka jadi Sayyidina Umar, barangkali aku yang satu orang itu yang masuk neraka itu. Nah, di lain tempat beliau berada di maqamur raja, di mana beliau memandang kepada rahmat Allah. Andai kata ada pengumuman bahwa seluruh padang mahsyar itu masuk neraka kecuali satu yang ke surga, ujar Umar, barangkali aku yang ke surga itu. Nah, itu waktu berada di maqamur raja. Jadi artinya apabila kita memandang kepada keagungan Allah, memandang kepada keadilan Allah, memandang kepada kedahsyatan Allah, maka kita takut.
Jangan-jangan orang yang terakhir keluar dari neraka itu adalah aku. Nah, tapi bila kita memandang kepada anugerah Allah yang luas, memandang kepada ampunan, kemaafan dari Allah, nah, andai kata seluruh orang masuk neraka kecuali satu, maka barangkali akulah yang satu itu yang ke surga. Nah, jadi tergantung di mana kita duduk, di mana kita bertempat. Kalau kita waktu takut kepada Allah, maka kita kadang merasa punya apa-apa. Kita merasa bahwa diri kita kadang akan selamat. Nah, bila kita berada di makam mengharapkan rahmat Allah, maka kita kadang akan khawatir. Nah, kadang akan khawatir terhadap apa yang dijanjikan Allah, siksa-siksa yang dalam neraka itu. Nah, seperti Imam Hasan Basri ini, Hasan Basri ini kurang apa lagi? Baik ilmunya, baik amalnya, baik kesalihannya, ketakwaannya sudah di atas rata-rata di masa itu. Hasan Basri ini masa tabi'in, berguru langsung dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, Jarsidin, andai kata di dalam neraka itu ada orang yang 1000 tahun lalu keluar dari neraka, barangkali akulah orang itu. Dan dilihat Al-Hasanul Basri radhiyallahu anhu duduk di suatu sudut dan ia sedang menangis. Lalu ditanyakan kepadanya, mengapa engkau menangis wahai Imam Hasanul Basri? Maka Al-Hasanul Basri menjawab, aku takut bahwa Allah melimparkanku ke dalam neraka dan dia tidak peduli. Tidak peduli. Maka inilah macam-macam azab neraka jahanam secara jumlah, secara keseluruhan artinya. Dan perincian kesusahan-kesusahannya dalam neraka, kesedihan-kesedihannya dalam neraka, cobaan-cobaannya dan kesengsaraannya adalah tidak ada penghabisannya. Sebagaimana kita kadang mampu membicarakan kenikmatan surga, demikian pula kita tidak mampu membicarakan siksa neraka itu, bagaimana dahsyatnya siksa. Perkara yang terbesar atas mereka, di samping apa yang mereka jumpai dari kerasnya azab, adalah penyesalan terhadap hilangnya kenikmatan surga. Keluputannya perjumpaan dengan Allah Ta'ala, dan keluputannya keridhaannya. Nah, itu azab lain lagi. Sudah masuk neraka, ditambah lagi pulang penyesalan terhadap luputnya surga, luputnya berjumpa dengan Allah, luputnya mendapatkan keridhaan Allah. Beserta mereka tahu bahwa mereka telah menjual semua itu dengan harga yang murah sekali. Surga itu mereka jual dengan harga yang murah. Artinya demi mendapatkan uang sekian rupiah, mereka rela menjual surga. Hanya mendapat uang jumlah yang kecil, mereka sudah rela meninggalkan surga. Dan mereka mengetahui itu. Mereka menjual semuanya harga yang murah sekali. Beberapa dirham yang dapat dihitung, mereka ambil biar kehilangan surganya Allah. Nah, itu kebanyakan orang-orang yang hubud dunia itu. Mereka yang penting dapat duit, walaupun kehilangan surga, walaupun kehilangan keridhaan Allah, walaupun kehilangan nikmat-nikmat yang diberikan Allah, asal dapat uang yang bisa dihitung tadi. Karena mereka tidak menjual yang demikian kecuali dengan nafsu syahwat yang hina di dunia pada hari-hari yang sedikit. Hari di dunia kada ada artinya dibanding hari akhirat. Dunia paling tua 100 tahun umpamanya. Umur umat Nabi kita ini rata-rata 13 rata-ratanya. Hitung banding dengan akhirat kada apa-apanya.
Di samping umur dunia ini sedikit dan itu tidak bersih. Kenikmatan dunia ini kada bersih. Tetapi ia adalah keruh lagi menyesakkan dalam kerungkungan. Kenikmatan dunia ini kada ada yang mulus, kada ada yang nyaman. Pasti ada ipiknya. Orang makan ini nyaman. Tapi kena ada bahayanya tuh. Akibatnya ada kena. Akibat kebanyakan makan. Orang kebanyakan melakukan yang nyaman-nyaman itu ini. Tapi kena ada akibatnya. Nah, lain hal di surga. Seapapun kita makan, seapapun kita minum, kada akan menimbulkan ipik yang tidak diinginkan. Nah, lain dunia. Mana satu mat dunia ini, mana pulang kenikmatannya itu penuh dengan kekeruhan. Lalu mereka berkata, alangkah sengsaranya, bagaimana kami membinasakan diri kami dengan durhaka kepada Tuhan kami, dan bagaimana kami tidak membebani diri kami dengan sabar pada hari-hari yang sedikit. Dan jikalau kami sabar, niscaya hari-hari itu telah berlalu dan kami tinggal sekarang di dekat Tuhan alam semesta dengan menikmati keridhaan dari kami dan keridhaan dari Allah. Nah, di situ kena hanya menyesal, tapi menyesal dalam neraka. Jangan dulu kami bersabar, kada usah mengambil itu. Jangan dulu kami bersabar, kada usah makan itu. Nah, jangan kami dulu bersabar, kada usah melakukan itu. Jadi di akhirat kita disesali hanya karena mencari kenikmatan yang sedikit, tapi mengorbankan kenikmatan yang besar. Maka alangkah sengsaranya mereka, telah hilang dari mereka apa yang hilang dari mereka, dan mereka dicoba dengan apa yang mereka dicoba dengannya. Dan tidak tersisa bersama mereka sedikit pun dari kenikmatan dunia dan kelezatan-kelezatannya. Karena terasa lagi. Kayak apa dunia nyamannya, kayak apa di dunia ini nikmatnya. Kalau berujung ke neraka, di situ kada akan terasa lagi kenikmatan dunia itu. Kemudian jikalau bahwa mereka tidak melihat kenikmatan surga, niscaya tidak besar kesengsaraan mereka. Tetapi kenikmatan surga diperlihatkan kepada mereka. Jadi orang-orang yang ini dibawa ke surga. Nah, ini surga. Nah, jaka ikam dalam dunia dulu taat kepada Allah. Nah, ini kamar ikam. Nah, jaka ikam dulu lawan Tuhan di dunia taat. Nah, ini yang pun ikam kebun taman ini jika ikam dalam dunia dulu taat kepada Allah. Tapi karena ikam dalam dunia menentang Allah, maksiat kepada Allah, kada maasi yang disuruh Allah, jadi milik kurang. Nah, tempat ikam dalam neraka sana. Ini kedua kali sakit. Mana dilihatkan nikmat-nikmat. Nah, jika ikam baik dalam dunia, ini yang pun ikam. Tapi karena ikam di dunia kayak itu, kada jadi. Dibawa pulang ke neraka. Nah, itu azab juga itu. Azab juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta yaumal qiyamah binasin minan nari ilal jannah hatta idza danau minha wastanshaku ra'ih ونظروا إلى قصورها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها نودوا أن يصرفوهم عنها لا نصيب لهم فيها فيرجعون بحسرة ما رجع الأولون والآخرون مثلها فيقولون يا ربنا لو أدخلتنا النار قبل أن ترينا ما أريتنا من ثوابك وما عددت فيها لأوليائك كان أهون علينا فيقول الله تعالى ذاك أردت بكم كنتم إذا خلوتم برزتموني بالعظائم وإذا لقيتم الناس لقيتهم مخبتين تراؤون الناس بما تعطوني من قلوبكم هبتم الناس ولم تهابوني وأجللتم الناس ولم تجلوني وتركتم للناس ولم تتركوني فاليوم أذيقكم العذاب الأليم مع ما حرمتكم من الثواب المقيم. Artinya didatangkan pada hari kiamat manusia neraka. Didatangkan pada hari kiamat manusia dari neraka ke surga. Nah, ini neraka orang ini diangkat dibawa ke surga. Sehingga ketika mereka sudah dekat dengan surga dan menghirup bau harumnya dan mereka memandang kepada istana-istananya dan kepada apa yang disediakan oleh Allah bagi penghuninya di dalamnya, maka mereka diserukan agar
agar palingkan mereka daripadanya. Dikira diangkat di neraka tadi pacang ke surga, sekalinya kada ditampayakan benar aja surga itu, ditampayakan benar aja, ditampayakan berjalannya pulang ke neraka. Tidak ada bagian bagi mereka padanya surga, maka mereka kembali dengan sangat sedih. Orang-orang dahulu dan orang-orang yang terkemudian tidak kembali seperti itu. Lalu mereka berkata, wahai Tuhan kami, jikalau engkau memasukkan kami ke neraka sebelum engkau memperlihatkan kepada kami apa yang telah engkau perlihatkan kepada kami dari pahala-Mu dan apa yang disediakan di dalamnya bagi wali-wali-Mu, niscaya demikian itu lebih ringan atas kami. Makanya ganakan dia dalam neraka kami kan sudah dilihatkan itu lebih inting, ditampayakan aja, tapi kada apa-apa dibulikakan pulang. Maka Allah Ta'ala berfirman, demikian itu aku kehendaki bagimu. Ya Tuhan tuh kehendak wae, kayak apakah? Hendak ku angkat jam ku ke surga, ku bulikakan kau, itu kehendak wae. Dahulu dalam dunia apabila kamu menyendiri, maka kamu menampakkan kepadaku dengan hal-hal yang besar. Ya Tuhan, dulu dalam dunia bila kada dilihat orang, ikam tu wani lawan aku. Ikam itu dalam dunia dulu waktu di tempat nang sunyi kada dilihat orang, ikam itu menampakkan kebesaran kepadaku. Kada bertata krama, kada beradab lawan Tuhan bila waktu sendiri-sendiri. Dan apabila kamu berjumpa dengan manusia, niscaya kamu berjumpa dengan merendahkan diri. Nah, bila sudah di tengah orang banyak, ikam kelihatannya tawadu, ikam kelihatannya khusyuk. Kamu memperlihatkan kepada manusia berbeda dengan apa yang kamu berikan kepadaku dari hatimu. Kamu takut kepada manusia dan kamu tidak takut kepadaku. Kamu mengagungkan manusia dan tidak mengagungkan aku. Dan kamu tinggalkan perbuatan yang dilarang karena manusia, dan kamu tidak meninggalkan yang dilarang itu karena aku. Maka pada hari ini aku rasakan kepadamu azab yang sangat pedih, serta apa aku haramkan kepadamu daripada pahala yang kekal. Nah, itulah artinya hukuman orang-orang yang murain, orang-orang yang riya, orang-orang yang beribadah itu bukan karena Allah. Kelihatan zahir, kelihatan fisik ibadah, tapi hati yang diberikannya adalah bukan kepada Allah. Nah, itu hukumannya gitu di akhirat ya kayak itu. Masuk neraka, dibawa ke surga, diliatakan, masuk akan membulikan ke neraka. Nah, semacam diulu-ulu oleh Allah. Nah, sebagaimana mereka mengulu Allah di dalam dunia ini. Ahmad bin Harbin berkata, sesungguhnya seseorang dari kami mengutamakan naungan daripada matahari, kemudian ia tidak mengutamakan surga daripada neraka. Dalam dunia ini takutan pada kepanasan matahari, dalam dunia takutan panas hari, tapi tidak mengutamakan surga daripada neraka. Tapi lawan neraka ini kada apa-apa. Karena sangatan matahari takutan, karena sangatan matahari takutan, berbuat maksiat kada takutan. Padahal maksiat itu adalah sangatan neraka. Nabi Isa alaihissalam bersabda, banyak tubuh yang sihat, wajah yang cemerlang, dan lisan yang fasih, kelak berteriak antara lapisan-lapisan neraka. Dalam dunia wajahnya bersih, tubuhnya sihat, lisan tutur katanya fasih, tapi di akhirat kelak dia berteriak-teriak di dalam api neraka. Nabi Daud alaihissalam berdoa, wahai Tuhanku, tidak ada kesabaran bagiku atas panasnya mataharimu, maka bagaimana aku sabar atas panasnya nerakamu. Biar Nabi Daud, ya Allah, lawan panas matahari aja kada tahan, apalagi dengan panas neraka itu. Dan tidak ada kesabaran bagiku atas suara rahmatmu, maka bagaimana atas suara azabmu. Maka perhatikanlah wahai orang yang patut dikasihani tentang huru hara ini, dan ketahuilah bahwa Allah Ta'ala menciptakan neraka dengan huru haranya dan menciptakan para penghuni baginya. Neraka dicipta oleh Allah,
penghuninya pun diciptakan oleh Allah. Mereka tidak bertambah dan tidak berkurang. Dan sesungguhnya ini adalah perkara yang telah diputuskan dan telah selesai daripadanya. Allah Ta'ala berfirman, wa anzirhum yaumal hasrah idz qudiyal amr wa hum bi ghaflatin wa hum la yu'minun. Artinya, dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputuskan dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman kepada Allah. Demi umurku, isyarat dengan demikian itu kepada hari kiamat. Bahkan pada zaman azalul azal, tetapi ia tampakkan pada hari kiamat apa yang terdahulu keputusannya. Allah ini sudah memutuskan dalam ilmunya Allah, yang neraka ini penghuninya, yang ke surga ini penghuni. Itu sudah diputuskan oleh Allah dalam ilmunya. Dan apa-apa yang telah diputuskan oleh Allah dalam ilmunya itu kada bisa dirubah dengan apa juga pun. Kada bisa dikurang, kada bisa ditambah lagi. Keputusan Allah itu ada yang bersifat dalam ilmunya, itu hanya diketahui oleh Allah. Siapapun kada tahu selain Allah. Ada keputusan Allah yang bersifat bisa diketahui oleh para malaikat. Nah, itu keputusan Allah yang tersurat di Lauhil Mahfuz. Yang tersurat di Lauhil Mahfuz itu bisa dirubah oleh Allah. Yamhullah ma yasha wa yusbit wa indahu ummul kitab. Allah bisa menghapus yang di situ, Allah bisa menetapkan yang di situ. Tapi kalau yang dalam ilmu Allah itu kada bisa diganggu gugat dengan apapun. Maka yang mengherankan darimu adalah di mana kamu tertawa, bermain-main dan menyibukkan diri dengan hal-hal dunia yang hina, dan kamu tidak tahu bahwa qada, keputusan, dengan apakah yang telah terdahulu daripada dirimu. Di sini nyaman jam tertawa, nyaman bermain-main, jam kada tahu apa yang diputuskan Tuhan untuk dirimu, apakah ahli surga atau ahli neraka. Jika kamu bertanya, sekiranya saya mengetahui apakah tempat datangku dan kepada apakah tempat tinggalku dan tempat kembaliku dan apa yang telah terdahulu keputusan pada diriku, maka bagimu ada tanda-tanda yang kamu berjinakan hati dengannya dan engkau membenarkan harapanmu disebabkannya. Jadi artinya tanda-tanda itu ada pada diri kita. Apakah ini masuk dalam buku catatan ahlul jannah, orang yang beruntung? Apakah kita masuk dalam golongan ahlus syakawah, orang yang celaka? Tanda-tandanya ada pada diri kita, yaitu bahwa kamu melihat kepada keadaan-keadaanmu dan amal-amalmu. Nah, hati-hati ya, keadaan kita, amal-amal kita ini kita lihati. Karena sesungguhnya setiap orang itu dimudahkan bagi apa yang ia diciptakan baginya. Maka jika adalah dimudahkan bagimu jalan kebaikan, maka bergembiralah. Bila urusan kebaikan kita ini jalannya mudah, urusan kebaikan jalannya mulus, selalu bisa melaksanakannya. Nah, itu tanda bahwa kita ini dalam golongan orang-orang yang beruntung. Sesungguhnya setiap orang itu dimudahkan bagi apa yang ia diciptakan baginya. Maka jika adalah dimudahkan bagi jalan kebaikan, maka bergembiralah, karena sesungguhnya kamu dijauhkan dari neraka. Dan jika kamu tidak bermaksud berbuat kebaikan, melainkan rintangan-rintangan meliputimu, lalu menolakmu, dan kamu tidak bermaksud berbuat kejelekan, melainkan dipermudah bagimu sebab-sebabnya,
ketahuilah bahwasanya kamu diputuskan celaka atasmu. Nah, ini tandanya. Bila berbuat kebaikan itu ada aja halangan, berbuat taat itu ada aja rintangan. Bila urusan kemaksiatan kepada Allah itu mudah, nah, bila urusan maksiat itu lancar, nah itu ada tanda-tanda bahwa kita ini orang yang diciptakan Allah menjadi penghuni api neraka. Jadi ada tandanya pada diri kita. Maka sesungguhnya penunjukan ini kepada akibat kesudahan adalah seperti penunjukan hujan kepada tumbuh-tumbuhan dan penunjukan asap kepada api. Di situ ada kalian asap. Oh, berarti itu di bawahnya ada api. Nah, di bawahnya itu ada api. Hujan turun itu menunjukkan bahwa akan tumbuh-tumbuhan. Nah, kayak itu juga artinya bila kita ini nyaman berbuat ibadah, bila kita ini merasa untung bila kau melakukan ibadah, nah itu sudah alamat baik. Bila kita ini merasa rugi ketinggalan ibadah, merasa susah, merasa kada nyaman bila kada beribadah, ini alamat baik. Orang kada merasa rugi ketinggalan ibadah, itu alamat kada bagus. Ini merasa rugi bila ibadah tertinggal, rugi. Jadi alamat-alamat bahwa kita ini bakal kemana masuknya itu ada sudah pada diri kita ini. Ada. Maka sesungguhnya penunjukan ini kepada akibat kesudahan adalah seperti penunjukan hujan kepada tumbuh-tumbuhan dan penunjukan asap kepada api. Jadi artinya Allah menciptakan neraka, Allah ciptakan juga Allah ciptakan surga, Allah ciptakan penghuninya juga. Dalam ilmu Allah itu kada bisa berkurang bertambah penghuni-penghuninya tadi. Nah, apakah kita tahu kemana kita arahnya? Apakah kita tahu kemana kita kembali? Bisa diketahui dengan tanda-tanda yang ada pada diri kita ini. Maka sungguh Allah Ta'ala berfirman, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Artinya sesungguhnya orang-orang yang baik, berbakti, benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Maka perhatikanlah dirimu kepada dua ayat ini, dan kamu telah mengetahui tempat tinggalmu dari dua negeri itu. Nah, artinya kalau aja kita mengetahui, kita kalau mau ukur diri kita, kalau kita berisi duit juga kita kalau mau ukur, sanggup kada nukar itu. Nah, kita kalau menghitung duit kita, oh ini duit di sini ada, di situ ada, di sana ada, oh jumlah kawa nukar. Nah, hitung ini, hitung duit, oh kada cukup ya kada kawa nukar. Nah, untuk surga pun kita kalau menghitung juga diri kita ini, amal apa yang kita lakukan, ibadah apa yang kita persembahkan kepada Allah. Nah, maksiat apa yang kita lakukan, dosa apa yang kita perbuat. Nah, kita kalau mengukur kemampuan diri kita, karena setiap ada asap di situ pasti ada api. Nah, bila mana hujan itu menunjukkan akan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Orang yang ahli surga selalu mudah berbuat amal kebaikan. Orang yang ahli neraka selalu mudah berbuat amal kejahatan. Nah, ini tandanya kadang-kadang. Nah, habis sudah tentang kisah neraka, kemudian perkataan tentang sifat surga dan macam-macam kenikmatannya. Nah, di situ. Afdal zikri fa'alam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, 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 Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah.
إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه